Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Sulistiawati dengan NIM 2622093. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ada 6 teori dalam konseling karir. Yang pertama ada teori trait and factor. Secara epistemologis, kata trait and factor memiliki arti yang berbeda, di mana kata trait yaitu sifat-sifat karakteristik individu, sedangkan faktor yaitu tipe-tipe atau syarat-syarat yang dimiliki oleh suatu pekerjaan atau jabatan yang dipegang oleh seseorang. Dari kedua kata di atas, trait and factor, bahwa teori trait and factor yaitu mengasumsikan bahwa kecocokan antara kedua kata tersebut akan menciptakan kesuksesan dalam suatu karir yang akan dilalui oleh seseorang. Tetapi sebaliknya, jika kegagalan dalam mencocokkan suatu karir tersebut akan menimbulkan kegagalan dalam sebuah pekerjaan. B yaitu asumsi dalam teori trait and factor. Menurut Miller dalam Manrihu 1992-65 ada beberapa asumsi dalam teori trait and factor. Yang pertama, ada perkembangan vokasional adalah sebagian besar merupakan suatu proses kognitif yang diambil dari penalarannya, yang diambil dari keputusannya berdasarkan penalarannya. Yang kedua, pilihan vokasional adalah sesuatu yang tunggal. Yang ketiga, bagi sebagian orang atau kebanyakan orang terdapat suatu tujuan yang bersifat benar dalam pilihan vokasinya. Yang keempat, terdapat suatu tipe orang untuk setiap pekerjaan. Dari yang C yaitu keunggulan dan kelemahan dalam teori trait and factor. Keunggulannya yang pertama, teori dan ciri sifat menerapkan pendekatan ilmiah pada konseling. Yang kedua, penekanan dan penggunaan tes data objektif yang dapat menjadi perbaikan dalam pengembangan tes dan penggunaannya. Yang ketiga, penekanan pada diagnosis yang mengandung nama sebagai suatu perhatian terhadap masalah atau sumber yang mengarah untuk mengkoreksikan teknik-teknik cara mengatasinya. Materi yang terakhir yang D yaitu implikasi teori trait and factor. Secara garis besar ada pun langkah yang harus dilakukan oleh seorang konselor sebagai bukti penerapan teori trait and factor di sekolah. Yang pertama, konselor harus mengenal terlebih dahulu konseli dengan data-data yang lengkap dan akurat. Yang kedua, mengadakan peninjauan terhadap pekerjaan yang ada. Yang ketiga, mencocokkan potensi yang dimiliki konseli. Baiklah, masuk pada materi yang kedua yaitu konsep dasar teori Gisbert. Yang A, latar belakang lahirnya teori Gisbert. Gisbert Alex Hart Herma 1991 adalah seorang tim penelitian yang pertama kali melakukan penelitian terhadap teori pilihan karir dari sudut perkembangan. Tim ini berdiri dari seorang pakar ekonomi, psikiater, sosiolog, dan psikolog, dan selanjutnya dikenal sebagai tim pengembang dari teori pilihan karir. Gisbert dan teman sejawatnya menyimpulkan ada 4 signifikan yang termasuk ke dalam pilihan karir. Yang pertama, ada faktor realita atau kenyataan yang menjadi penyebab bagi individu untuk memberikan respon pada tekanan yang diberikan oleh lingkungan dalam pengabdian yang berpengaruh terhadap karir. Yang kedua, ada pengaruh pendidikan. Jumlah dan jenis pendidikan yang ditempuh individu mempengaruhi individu tersebut dalam mengambil keputusan karirnya. Yang ketiga, ada faktor emosional.
termasuk di dalamnya respon individu terhadap lingkungannya. Dan yang keempat ada nilai yang dimiliki individu. Yang B yaitu perkembangan pemilihan karir oleh Gisbert. Yang pertama ada masa fantasi. Masa fantasi ini berlangsung pada usia 10-12 tahun. Pada masa ini masih sangat didasarkan oleh sembarangan, dan rata-rata anak mulai mengembangkan karirnya melalui aktivitas permainan yang mereka lakukan. Yang kedua ada masa tentatif. Masa ini berlangsung pada usia 11-18 tahun atau masa SMP dan masa SMA. Pada masa ini pemilihan karir mengalami perkembangan daripada masa sebelumnya. Ada teori yang menjadi beberapa bagian tahap. Yang pertama ada tahap minat. Tahap ini berlangsung pada usia 11-12 tahun. Yang kedua, tahap kapasitas berlangsung pada usia 12-14 tahun. Yang ketiga ada tahap nilai berlangsung pada 15-16 tahun. Dan yang keempat ada tahap transisi berlangsung pada usia 17-18 tahun. Yang ketiga ada masa realistik. Masa ini berlangsung pada individu usia 18 sampai 22 tahun atau selambatnya pada usia 24 tahun. Adapun tahap yang mengalami perkembangan pada masa realistik ini, yang pertama ada tahap eksplorasi, yang kedua ada tahap kristalisasi, dan yang ketiga ada tahap spesifikasi. Materi yang ke-C yaitu tugas-tugas perkembangan vokasional oleh Gisbert. Adapun tugas-tugasnya, yang pertama ada masa fantasi usia 10-12 tahun. Yang kedua ada masa tentatif usia 11-18 tahun. Dan yang ketiga ada masa realistik usia 18-22 tahun. Jadi yang D yaitu implikasi dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama implikasinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan minat, bakat, serta nilai yang dimiliki oleh siswa akan sangat membantu guru BK dalam mengembangkan dan membina serta mengarahkan siswa pada pola vokasional yang tepat. Yang kedua, konseling karir dengan konseling vokasional dengan konseling behavioral akan sangat membantu mencapai kecocokan dan kepuasan dalam dunia kerja. Masuk pada materi yang ketiga, yaitu konsep dasar teori Ru. Yang A, konsep dasar teori Ru. Ru menekankan bahwa pengalaman pada masa awal kanak-kanak memainkan peran penting dalam pencapaian kepuasan dalam bidang yang dipilih seseorang. Ru berhipotesis bahwa individu yang senang dalam bekerja dengan orang itu adalah mereka yang dibesarkan oleh orang tua yang penuh penerimaan dan kehangatan. Dalam teorinya, Ru memandang pilihan karir dipengaruhi oleh tiga komponen yang mendasar dalam hidupnya. Yang pertama ada pengaruh genetika terhadap keputusan karir. Ru memandang genetika seseorang adalah warisan dari ayah dan ibunya. Misalnya, seorang anak yang dilahirkan dengan orang tua yang bekerja di bidang jasa, itu akan cenderung anak tersebut akan bekerja juga pada bidang jasa itu juga, karena sifat, bakat, minat, dan temperamen individu diturunkan dari orang tua mereka. Yang kedua ada pengalaman masa kecil.
Berbagai pola asuh yang diterima individu pada masa kanak-kanak akan mempengaruhi pilihan karirnya di masa depan. Yang ketiga ada kebutuhan manusia. Kebutuhan individu dapat mempengaruhi pilihan karir seseorang. Yang B yaitu pilihan karir berdasarkan teori Roux. Roux mengungkapkan ada dua pengelompokan utama. Yang pertama ada person oriented, yaitu jabatan yang berorientasi pada kontak dengan orang lain. Contohnya seperti yang pertama ada jasa, yang kedua kontak bisnis, yang ketiga organisasi, yang keempat kebudayaan, yang kelima seni dan hiburan. Sedangkan yang B yaitu non person oriented, yaitu yang berorientasi dengan benda-benda, misalnya seperti yang pertama teknologi, yang kedua luar ruangan, dan yang ketiga ilmu pengetahuan. Yang C yaitu tingkatan karir menurut Roux. Roux dalam Munandir 1996 mengemukakan terdapat 6 tingkatan karir. Yang pertama ada tidak terampil, yang kedua ada semi terampil, yang ketiga ada terampil, yang keempat ada semi profesional dan bisnis kecil, yang kelima ada profesional, dan yang terakhir yang keenam ada profesional tingkatan. Dari yang D yaitu implikasi dalam konseling. Pengaplikasian teori Roux dalam BK yaitu dengan cara melibatkan orang tua. Peran orang tua dalam bimbingan karir itu sendiri yaitu dengan cara itu menurut Ruslan Al-Taini dengan cara mengadakan seminar yang melibatkan orang tua, konselor, dan individu itu sendiri untuk membicarakan cara-cara yang memungkinkan untuk membantu karir anak tersebut. Konsep dasar pemilihan teori Donat Super. Teori Donat Super ini teori yang dikembangkan oleh Donat Super ini yaitu teori yang akan karir yang akan dilalui oleh seseorang yang dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor diri individu. Ini berkaitan dengan sikap, minat, kemampuan dan potensi yang ada pada diri individu. Yang kedua ada faktor dari luar diri individu. Di antaranya yaitu taraf kehidupan sosial ekonomi keluarga dan lingkungan setempat. Perpaduan antara kedua faktor tersebut yaitu melahirkan pilihan karir yang amat dominan dalam mempengaruhi karir diri seseorang, yaitu pada faktor tertentu dalam diri individu. Super dalam Munandir 1996 menyatakan bahwa kerja adalah perwujudan diri, yang di sini artinya adalah artinya orang yang mempunyai konsep diri dan ia berusaha menjalankan konsep diri tersebut dengan memilih pekerjaan. Yang B yaitu tugas perkembangan karir menurut Super. Yang pertama ada fase pertumbuhan, di mana di sini adalah semenjak anak itu lahir atau umurnya kurang lebih dari 15 tahun, di mana anak ini mengembangkan potensinya dengan dalam pandangan khas, minat, sikap, dan kebutuhan yang akan dipandukannya dalam struktur gambaran diri. Yang kedua ada fase eksplorasi pada usia 15 sampai 24 tahun, di mana orang-orang yang lebih memikirkan alternatif jabatannya tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Yang ketiga ada fase
Yang ketiga ada fase pemantapan pada usia 25 sampai 44 tahun, di mana yang bercirikan dari usaha untuk memantapkan memantapkan diri melalui seluk-beluk pengalaman dan pengalaman selama menjalani karir tertentu. Yang keempat ada fase pembinaan dari umur 45 sampai 64 tahun, di mana orang yang sudah dewasa menyesuaikan dirinya dengan penghayatan jabatannya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada fase kemunduran dari umur 65 tahun ke atas, di mana orang yang sudah orang memasuki masa pensiunnya dan lebih memikirkan pola hidup baru setelah melepas jabatannya. Yang C, tugas perkembangan vokasional dari super. Yang pertama ada kristalisasi pada usia 14 sampai 18 tahun. Yang kedua ada spesifikasi pada usia 18 sampai 21 tahun. Yang ketiga ada implementasi pada usia 21 sampai 24 tahun. Yang keempat ada stabilisasi pada usia 24 sampai 35 tahun, dan yang kelima ada konsolidasi pada usia 35 tahun. Yang D pola karir untuk laki-laki dan pola karir untuk perempuan. Yang pertama ada pola karir untuk laki-laki. Kualifikasi polanya, pola karir stabil. Klasifikasi karirnya yaitu profesional, manajerial, pekerjaan administrasi. Yang kedua ada pola karir konvensional, yaitu kualifikasi karirnya yaitu manajerial, pekerja terampil, pekerjaan administrasi. Selanjutnya super juga mengklasifikasikan pola karir untuk perempuan. Pertama ada pola karir ibu rumah tangga yang stabil. Yang kedua ada pola karir konvensional. Yang ketiga ada pola karir kerja stabil. Yang keempat ada pola karir double track, yaitu pola karir terinterupsi. Yang kelima ada pola karir tak stabil, dan yang keenam ada pola karir multilateral. Selanjutnya materi yang ke E, yaitu aplikasi teori super dalam konseling. Yang pertama ada mengenali diri klien, yang kedua mengenali peluang kerja yang ada, yang ketiga ada mensintesis konsep diri dan realitas, yang keempat ada klien terlibat aktif dalam konseling, yang kelima ada evaluasi, dan yang keenam ada tindak lanjut. Materi selanjutnya yang D, yaitu kecocokan pilihan karir dengan tipe primer dan sekunder. Dari 6 tipe kepribadian dan lingkungan kerja yang diklasifikasikan Holland menunjukkan bahwa dalam perjalanan karir seseorang bisa dikategorikan dengan 6 tipe tersebut, walaupun secara prinsip nyata tidak mungkin seseorang berada dalam tipe-tipe tertentu saja. Dalam hal ini perlu penegasan dalam pengelompokan tipe karir dan sekunder, tipe primer dan sekunder. Tipe primer ialah bahwa dalam pemilihan karir seseorang adanya kecocokan yang dominan pada diri seseorang, atau bisa juga dikatakan kecenderungan paling mirip dengan salah satu tipe yang ada. Tipe sekunder, sedangkan tipe sekunder adalah pilihan berikutnya atau pilihan yang mempunyai kemiripan dengan pribadi dan lingkungan kerja seseorang dalam melakukan pilihan karir. Seseorang bisa melakukan pilihan-pilihan yang ada pada akhirnya terhindar dari ketergantungan yang utama. Materi yang terakhir yang E, yaitu implikasi dalam konseling. Holland menyebut kesejajaran antara tipe kepribadian dan tipe lingkungan kerja sebagai jika tipe kepribadian individu dan tipe lingkungan kongruen, maka dipercaya individu akan lebih mantap dalam pilihan karir. Prestasi pekerjaan akan lebih tinggi, prestasi akademik akan lebih tinggi juga, dan lebih menjaga kemantapan personal dan lebih puas
Akan tetapi, banyak individu yang kurang memahami tipe kepribadian yang dimiliki dan lingkungan kerja yang diminati, sehingga ketika mereka terjun ke dunia pekerjaan, tingkat kepuasan kerja individu tersebut lebih cenderung rendah. Adapun juga salah satu implikasi yang paling penting dari teori ini adalah konselor dapat membantu konseling menganalisis minat dan lingkungan kerja, maka akan dapat memfasilitasi konseling dalam menetapkan minat kerjanya dan menyesuaikan dengan lingkungan kerja. Kesesuaian dan minat lingkungan kerja ini akan meningkatkan kepuasan konseling. Yaitu teori Columbus. Dasar pemilihan teori oleh Columbus ini menyatakan bahwa manusia memandang karir dalam hidupnya berdasarkan hasil dari pengaruh dan pengalaman dalam hidupnya. Pengaruh dan pengalaman dalam hidupnya ini berasal dari lingkungan individu, termasuk keluarga, sekolah, teman, kegemaran, dan sebagainya yang dapat menggerakkan individu untuk mengeksplorasi pekerjaan yang dimilikinya berdasarkan elemen atau hal-hal yang berpengaruh dalam hidupnya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian individu dan perilaku seseorang ini timbul dari pengalaman belajar yang unik. Pengalaman belajar yang unik berasal dari kontak antara sosial kognitif yang secara positif dan event-event yang menguatkannya secara negatif. Pengaruh pengalaman belajar secara positif ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada atribut bawaan seperti ras, jenis kelamin, dan hal lainnya. Yang kedua ada kondisi lingkungan sosial seperti pengalaman belajar di pengalaman pekerjaan di dunia kerja. Yang ketiga ada kondisi pengalaman belajar di masa lalu. Terbagi menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama ada secara asosiasi, dan yang kedua ada pengalaman belajar secara aplikasi. 4 ada skill dalam pendekatan tugas. Skill individu yang berkaitan ini yaitu dalam melaksanakan tugas baru, yaitu ada pemecahan masalah, kebiasaan dunia kerja, mental, dan sebagainya. Materi yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi dalam teori Columbus, terbagi menjadi 4. Yang pertama ada faktor genetik. Teori ini menyatakan bahwa orang-orang secara tertentu mampu mengumpulkan informasi pengalaman lingkungan berdasarkan lingkungan mereka. Yang kedua ada kondisi lingkungan yang berpengaruh pada pengambilan keputusan karir berupa kesempatan karir dan imbalan undang-undang. Yang ketiga ada faktor belajar, terbagi menjadi 2 jenis. Ada belajar instrumental, yaitu di mana dikerjakannya secara langsung. Yang kedua ada ada belajar secara asosiatif, yaitu di mana melalui pengalaman orang waktu antara kejadian-kejadian dan mampu mempredikasinya. Yang keempat ada faktor pemilihan, faktor keterampilan menghadapi tugas dan masalah. Keterampilan ini dihadapi oleh suatu interaksi atau pengalaman belajar, ciri genetik, bakat, dan lingkungannya. Materi yang ketiga yaitu pengaruh pengalaman belajar dalam pemilihan karir. Di tahun 1994, Columbus memperkenalkan proposisi yang diambilnya dalam teori yang pertama. Mereka akan menerima pekerjaan bila yang A, mereka telah sukses pada tugas yang mereka percayai. Yang B, mereka telah mengobservasi model yang telah diperkuat untuk aktivitas yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, yang C,
yang C, penekanan yang relatif kepada teman yang berguna untuk mereka. Yang B, proposisi berlawanan bila yang A, mereka gagal dalam tugas yang mereka percayai. Yang B, mereka telah mengobservasi model yang memiliki makna baginya dan mendapatkan hukuman atau tidak diacukan dalam melakukan aktivitas yang dilaksanakan. Materi yang keempat yaitu realisasi pemilihan karir dalam pelayanan konseling. Krumbos dan Baker mengidentifikasikan ada beberapa langkah yang terlibat dalam pemilihan karir, yaitu yang pertama ada menjelaskan masalah dan tujuan, yang kedua mengidentifikasi berbagai macam solusi, yang ketiga ada mengumpulkan informasi tentang masalah yang telah dikenali, yang keempat ada menguji kemungkinan hasil dari pilihan yang beragam, yang kelima ada mengevaluasi ulang tujuan, dan yang keenam ada menyamaratakan semua proses kepada masalah yang baru. Dalam pelaksanaan pelayanan BK dengan pendekatan social learning, Krumbos dalam menentukan pemilihan karir ada juga beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama ada mengidentifikasi masalah, yang kedua ada diagnosis, yang ketiga ada prognosis, yang keempat ada treatment, dan yang kelima ada evaluasi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dalam keenam teori dalam konseling karir. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.